Nah terus udah gitu kan nyobain, kok nggak keluar-keluar. Terus at certain point aku tuh liburan sama keluargaku kan, pergi nih, nggak di Indo ya kan, lagi keluar. Terus tiba-tiba viral, karena apa? Karena aku sengaja ngeset, jadi kalau di online shopping tuh ada namanya afiliator kan. Nah kita tuh sebenarnya cuma ngasih kayak 1% 2% dari harga barang kita, dia marketingin, iya. Nah bayar ke dia cuma segitu, paling berapa sih, 5.000, 10.000 ya kan. Itu kejual dan tiba-tiba viral karena ada satu afiliator yang kayaknya jago banget jualan. Terus kayak aku kaget kan, yang biasanya 0 doang tiba-tiba ada 50 pesanan gitu kan. Nah terus aku tuh model gini Bu, jadi kalau udah ada opportunity, even gue nggak ada di tempat nih, pokoknya gimana caranya, iya harus yang harus lah, itu namanya iya kan, kalau nggak hilang dong opportunity kan, kita nggak tahu kapan lagi ada kan. Terus akhirnya yang aku lakuin adalah, wah gila nih, aku waktu itu ingat banget dari Jepang kan, itu nge-search internet, susah banget kan di situ, ininya kan beda. Gimana caranya punya gudang di Jakarta yang bisa fulfilling orderanku. Iya, but how did you know? Karena ini kan baru 50, belum crazy berapa. kan. Iya, terus aku ngerasa aja, jadi aku cari aja, pasti ada yang harganya antisipasi. Iya, terus aku dapat dong satu gudang ini, kan nyari aja di internet gitu kan. Aku nyari, lagi liburan nih Bu, lagi liburan, aku inget banget, lagi stres banget, tiba-tiba 50 orderan, nggak ada orang di Indo gitu kan. Kayak misalnya orang because you still alone kan, iya, nggak ada orang, mana ngerti juga gitu kan, kayak orang yang jagain rumah maksudku, mana ngerti gitu kan, nggak bisa. Nah akhirnya yang aku lakukan adalah udah nge-search di internet, terus kayak hubungin orangnya gitu kan lewat Google Meet apa segala macam. So aku bilang, bisa nggak langsung ini aku drop barang, dirimu langsung packing gitu kan, aku kasih spesifikasinya segala macam. Itu dalam waktu 2 hari doang setup. Itu gila banget sih. Terus akhirnya tapi bisa, tapi harganya make sense banget, kayak cuma 3.500 sampai 5.000 per barang, which is make sense banget kan. Iya. Jadi aku ngerasa, wah kenapa gue nggak masukin aja, iya kan, dan nggak ada extra money lagi. Aku pikir cuma kayak dia bilang package aja gitu kan. Terus kayak oke lah, masuk aja dulu. Aku ngerasa kan kayak gue juga lagi nggak di Indo. Jadi harus jalan pokoknya gimana caranya ya. Terus akhirnya jalan terus ternyata kayak it's like gaining momentum gitu Bu. Jadi kayak momentum, pas ada momentumnya aku ambil, terus ya udah keep konsistensi, you break the ice itu. Iya, keep quality gitu kan. Terus kayak make sure, aku kan ngerti ya jadi customer kayak gimana. Jadi I'm trying to position myself kayak, what if I'm them gitu kan. Aku kan pasti pengen secepatnya. Benar secepatnya. Terus kayak nice. Gitu. Even kalau orang marah ya udah terima aja. Aku bilang sama CS ku kayak gitu, udah terima aja. Pokoknya kita tugasnya adalah menenangkan customer kita yang lagi marah-marah. Oh ya itu satu. Iya. Ilmunya masuk dong. Bener pada tahu gak sih Bu? Jadi customerku kebanyakan perempuan kan. Pasti lah. Aku tahu sendiri ya. Jadi aku oke. Untung emang pada dasarnya aku orangnya sabar gitu. Jadi pas nerima komplain kayak kan macam-macam ya orangnya, ada ibu-ibu, ada yang muda segala macam. Tapi kan cewek in general gitu kita rada talkative dan pokoknya cerewet masalah barang gitu. Tapi justru yang cerewet ini yang pasti balik lagi biasanya. Loyal. Betul. That's what I learned juga gitu kan. Jadi semakin bawel dia, semakin dia ngasih tahu dia maunya apa, itu semakin dia bakal better. Kitanya bisa antisipasi bakal jadi loyal customer juga kalau kita bisa handle. Itu how long? Dari yang kamu almost frustrated, nggak ada zero, terus sampai lumayan. Turning point-nya itu lumayan, kayak ada tuh 6 bulan. Jadi kayak nyobain aja gitu, jadi masukin terus nggak work, ya udah another product lagi. Jadi aku trial and error. Iya, 6 bulan tuh makanya gue dengerin ya. Iya. Benar, yang penting konsisten. Iya, I think that is the point. Ya pokoknya intinya emang kayak gitu sampai ada momen dimana it become viral gitu. Pertanyaannya nih, before you know it viral kan, kamu punya setting target nggak kalau setahun nggak ada turning point, nggak ada viral gitu? Udah deh gue tutup deh, gue ganti. Oh enggak, bendera. Makanya tadi aku bilang, aku orangnya nggak quitter. Oh, that is actually you already win 50%. Ya, karena dengan quitter. Ya, jadi kayak, tapi aku modelnya kayak gini Bu, jadi kayak wasn't desperate juga. Jadi kayak aku tuh belajar law of attraction gitu, bahwa if you're letting out a desperate energy, then you will get desperation kan. But the point kan you kerja. Yeah, I mean you got what you need gitu ya. So I'm focusing on something else. And you focusing on something else itu sebagai kayak
jadi enggak ya sudahlah gitu. Tapi kalau bener kan. Tapi kalau orang yang maksud tidak ada pekerjaan sebelum, jadi income-nya is just waiting for that gitu. Misalnya nih saya pensiun kan, terus saya bikin kayak gitu, coba 6 bulan gak dapat apa-apa, kan tabungan gue jadi Tapi yang menarik dari law of attraction ibu harus percaya, pokoknya orang ini harus percaya bahwa there will be a way gitu kan, tapi dia mungkin nggak tahu caranya gimana gitu. How you find that way? Dia cuma harus, jadi kayak kalau aku belajar ya, intinya you do things that you love gitu. It's one thing that it's always kayak working gitu kan. When you do the things that you love, you will do everything sih, kayak improvement, enhancement gitu kan, tanpa diminta ya kan? Karena kita suka, jadi kita ngerasa apa yang kurang gitu kan. Nah terus aja kita bakal enhancement gitu kan. Nah abis you don't stress. Kayak you need to, but you cannot guarantee if you don't stress. Nah that's why itu kan in psychology-nya you need to let go. Jadi setelah you do something that you work hard for it, you need to let go, karena mesti ngerti bahwa there's another force like greater than us. Kayak kita kan orang kayak rata-rata punya Tuhan gitu kan. Jadi kita harus percaya bahwa ada garis takdir kita tertentu yang kalau kita do, that will happen gitu kan. Ya, tapi you need to work dulu gitu kan. It's a coin ya. It's coin your effort and what you believe. Correct. Itu mesti kuat ya. Correct. And then ya itu terakhir, you need to have crazy faith that you just need to make it happen udah pokoknya. Jadi dibilang kan kayak gini ya, katanya kan kalau kita doa ya Tuhan mungkin kasih kamu tuh kayak misalnya pengen kue gitu kan, tapi ngasihnya tuh terigu, telur gitu kan. Belum tentu, mungkin terigu dulu. Iya mungkin itunya doang kan, kayak baking baru ininya. Nah udah gitu doang. Terus kayak kalau misalnya kita mikir tadi mau bikin roti, dan ya udah yang ada harusnya kita work on it gitu kan, bukan kayak terima beneran roti gitu. It doesn't happen kayak gitu. Makanya aku kayak bilang sama orang, kayak contoh nih ya, ada pokoknya dulu tuh aku ingat ada orang ngomong ke aku, bisa nggak ya ada uang jatuh dari langit. Terus aku kayak ngeliat dia, dulu gue kayak gitu sih, tapi setelah gue mikir-mikir kayak it never happen kayak gitu kan. Tapi pikiran itu ada ya? Ya ada aja gitu kan, ada aja dulu, zaman dulu ya kan. Zaman dulu nggak juga gitu. Lebih tua daun aja kalau nggak ada angin nggak jatuh tuh. Iya. Jadi waktu itu karena belum kerja juga gitu kan, belum punya uang sendiri gitu, jadi mikir ada nggak ya orang kayak gitu, hoki aja gitu kan ya. Pernah kepikiran kayak gitu, jadi aku ngerti rasanya gimana. Tapi setelah menjalani kehidupan aku ngerasa nggak bisa kayak gitu. You need to work for it, then it will happen at certain point, as long as you're consistent aja gitu. Itu ada influence-nya dengan di tempat kamu kerja nggak, di kantor tempat kamu kerja nggak? Is there any influencing dengan kekuatan mental kamu yang let's go, we do it, never give up gitu loh. That's my motto, never give up sebenarnya. Iya benar sama berarti. Jadi yang menarik adalah aku tuh orangnya dari dulu nih, contoh ya dari kecil gitu segala macam sebenarnya rada cengeng gitu kan. Iya. Cengeng. Ya. Nah tapi semenjak kayak misalnya SMP mulai keluar kan, SMA mulai ngerasa kayaknya kalau gue sedih atau kayak dikenain, maksudnya dimarahin dikit nangis atau dibully dikit give in, kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi ada satu momen waktu dulu zaman SMA, akhirnya I need to fight back nih at certain point gitu. Jadi kan waktu itu ya biasa ya kakak kelas kan bully kan, kayak at certain point wah gue kalau kelihatan takut nih pasti dikerjain lagi gitu kan. Iya, jadi kayak I need to fight back sih. Jadi those kinda realization that hit me gitu kan, terus kayak I start to fight back gitu kan, kayak and it works. It works. Nah dari situ aku belajar kayak oke ya, terus kayak ternyata kerja sama orang itu, kayak especially kalau kita kerja misalnya sama multinasional atau sama orang gitu kan, itu ternyata membangun pengalaman yang bagus ternyata ya kalau menurutku. Instead of kita langsung terjun ke bisnis kita langsung gitu ya. True. So I think I'm blessed as well on that. Jadi aku bisa observasi gimana sih caranya dia nge-build perusahaan, gimana cara jadi leader yang bagus, contoh yang leader kurang bagus kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi aku belajar tuh Bu, jadi absorbing kayak sponge gitu along the way gitu. Because you don't have to think cara cari duitnya, you just think focus on this kan. Benar, dan you handle konflik juga kan Bu. Betul, di kan? HR kan udah konflik semua itu. Iya makanya terakhir sampai sekarang tuh konfliknya lebih kayak main games. Iya pasti. Iya jadi kayak pasti kan. Oke. I think that's why akhirnya kayaknya udah cukup nih kayaknya bekalku untuk bisa sendiri gitu. Nah wait a minute.
when you start to fight back misalnya, is that the point yang dimana then you said gue mau ambil psikolog atau memang dari dulu kepengen? Oh, ini menarik juga. Jadi psikologi itu ya, itu nggak pernah kepikiran sebenarnya. Jadi dulu zaman mau kuliah tuh, aku cuma kepikiran bisnis, ya kan, either S1 manajemen atau ekonomi atau politik, justru hukum gitu kan. Terus entah kenapa pas lihat, kan dulu ada simak UI gitu ya, kita lihat kan, kayaknya menarik juga ya psikologi. Jadi random banget. Jadi kayaknya I think it was like in a way it's my fate to be in there gitu kan. Jadi aku choose psychology dan itu kan pilihan keduaku. Dapat justru yang pilihan kedua ini is because of nggak gitu banyak orang interested dengan psikologi. Banyak juga makanya juga, ya? Aneh banget kan, itu aneh banget karena aku pakai nomor 3-nya itu yang kayak hukum kan. Hukum nggak tahu sih waktu itu justru nggak kecantol, aneh banget juga. Ya pokoknya nomor 2 dapat, akhirnya jadi psikologi dapat gitu kan. Terus kayak mungkin ini jalannya, dan ternyata pas dijalanin gitu kan, there's a lot of like major life events gitu happening in my life yang ternyata kayaknya I was saved by psychology in a way. Kayak, so you can cure yourself ya. Correct. Bahasa gue bagus banget ya. Iya, bener, sampai melotot begini ya. Karena kayak contoh nih kayak misalnya kita ditinggal sama bapak kita gitu, ibaratnya kayak ada momen dimana bapakku meninggal kan, dimana dia tulang punggung gitu kan, pusing 7 keliling kita gitu kan, karena di keluarga itu tuh nggak ada yang kerja sama sekali, jadi we're not like designed to be working bu, kayak kepikiran nggak sih kayak gitu. Terus akhirnya I need to survive karena aku anak pertama kan, so how do I survive gitu kan. Udah aku inget banget kayak awal kerja tuh gimana ya, karena dulu aku belum kerja, jadi I was kind of thinking gimana ya orang caranya kerja 8 to 5 gitu kan. Terus aku stay at one place, how come boring gitu ya? kan. Iya how come. Terus kayak wow, it happens to me dari 2014 sampai sekarang 2025 dan thanks God sebentar lagi aku selesai. Iya kan? Bertahan juga ya. Iya. How you survive? I don't know ya. How do I survive? Yang sebelumnya 8 to 5 itu terus aku kerja bahkan sampai malam-malam gitu bu. So you enjoy it? Oh, you just pretending you enjoy gitu? It's like I'm trying to survive, satu ya kan. Terus yang kedua yang lebih ini kayaknya lebih kayak apa ya, aku responsibility kali atau iya mungkin tanggung jawab kali responsibility ya. Sama yang ketiga tuh emang it's a passion juga ya, kadang I'm trying to enjoy what I have gitu bu. Jadi instead of I'm trying to kayak mendambakan suatu hal yang aku nggak punya, kayak why don't I enjoy my journey, udah gitu aja. Aku tuh kayak gitu. Kayak kamu logik banget, benar. Iya, logik ya. Jadi kayak I'm just trying to enjoy my journey. Lihat nanti kalau ada peluang, then I will take it gitu. Iya kan? That's why. So you focus on what you have, nggak lihat kiri kanan. Iya, and I just focus on watering, my garden gitu ibaratnya. Makanya sekarang tuh menurutku, this is perfect timing. Jadi sekarang tuh aku lagi cuma menunggu replacementku. Iya, jadi biar. Tapi sudah disetujui ya, Pak? Jadi dia bilang kayak nggak boleh resign kan. So aku bilang no, kayak like you need to support my dream. I said like that, kayak karena I think there's another calling sih for me. I need to take the calling gitu kan. Karena you have to. I mean it's coming from your heart kan. Correct. For me, by the time I'm your age, itu my mentor selalu bilang, Lucy, you have to resign. You have to get out from kerjaan itu. I always keep saying, why? It's a lot of people out there yang need the job, so it's nothing to do with me kan. Gue mau ngapain gitu kan? Ya. Terus kemudian pokoknya every year, lu masih di situ, kamu masih di situ gitu kan? Ya come on gitu kan. Lagi enjoying 30 in the business, in corporate itu kan on the hype lagi ininya. Terus then I start to think gitu loh, kok dia ngomong terus nih? Terus akhirnya terakhir I ask, why you keep challenge me gitu, udah bertahun-tahun, di 5 tahun lebih. Ini my mentor kalau denger juga dia pasti gitu ya. So dia bilang, first I know you are one of my subordinates yang I know you will survive and success. Yang kedua, kan you active in church, dia bilang gitu. There's a lot of people waiting for you gitu loh ya. You have to create. Jadi kamu creator, bukan kamu follower. Itu make me like thinking. So when I was 38, so I started to say that okay, I'm gonna resign and retire
by the time 45 years. So I give the company 5 years. Amazing. Untuk itu. Jadi makanya kan kalau ini kan dari influence luar. Correct. Nggak sadar gitu. But you it coming from you gitu loh. Yes, calling. How it happen gitu. Bener memang it's calling kali ya. Calling karena I was kind of think, jadi kayak you always feel like at certain point ya kayak you don't belong, ya kan? Kayak you just. Jadi you just feel waktu kerja tuh kayak. Iya, kayaknya I'm not here deh harusnya gitu kan. I was not here kayak it feels like it's the place that you doesn't belong to gitu kan. Kayak you always feel like that sometimes gitu. Kayak aku tuh ada realization di mana I doesn't feel like I belong. I should have been somewhere else sih. And then when I'm doing this, I enjoy it that much sih. So that's why kayak wah, I need to do this sih. Kayak I need to follow my heart. Gitu. Bener, itu bener. Yeah. That is, I agree 1,000 or Itu 1 million percent kali ya. Kayak insting gitu. Itu benar-benar is a calling. So, is that because karena udah ada si marketplace ini, jadi you feel like, even though I don't work, I don't get any salary gitu ya, gue udah dapet duit ini dari sini, even gak? So you feel lebih secure kan? Aku lihat perhitungan banget. Jadi aku sebelum resign ya, aku membuat kayak mapping Bu gitu kan, liatin gimana caranya gue bisa menyupport semua orang tanpa gue, jadi kayak even though I have this selfish thought of starting my own business, I'm still responsible in a way, kayak I still can support them karena uangnya ada gitu dari bisnis ini. Iya bener kan. So that's why yang aku lakuin adalah tuh ya, selama aku kerja aku mikir gimana caranya gue bisa keluar dengan safely. Jadi itu aku building the path kayak oke, gue berarti mesti nambah uang dari mana nih gitu kan. Terus ternyata dapetlah cocok nih yang online bisnis ekspor impor gitu kan. Terus kayak ya we never know kan, kayak business always shift gitu. Jadi tapi I'm ready for that. Now I mean, is there any impact dengan kegonjang-ganjingan dengan when Trump coming is everything like definitely balitan gitu. Is that any effect dengan your punya tapi untungnya barangku itu kan di Indo kan, ya kan, jadi justru buyer dari US itu mau ambil ke Indo karena jadinya kayak harganya mirip-mirip sama yang dari, kan dia biasanya ngambil dari China gitu kan, itu kan harganya lebih kompetitif gitu kan, tapi pasti. karena Trump ya jadi sekarang sempet aku dapet opportunity justru, jadi ada US buyer sama Canada buyer itu ngubungin kita kayak boleh nggak gue ngambil barang dari lo gitu. Oh boleh banget gitu, either dari Indonesia atau dari Korea langsung gitu kan. So that's so they switching dari yang ini yang lagi gila-gilaan perang tarif, ya kan. Bener. Nah dengan Indonesia yang still maintain segitu. Ya jadi intinya pada saat opportunity arrives you need to take it no matter what. Pokoknya gimana caranya nggak tahu. As long as making money kan. Makanya tadi ibu juga oke, ya setiap opportunity arrives tuh kayak kita mesti cepet aja gitu. Iya kan? Udah nggak usah pakai pikir panjang, yang penting ada keuntungan dikit, oke lah jalanin gitu kan. Tapi sejujurnya nih buat orang yang mau switching gitu dari kerjaan gitu ya, dari kerjaannya itu 5 ke bisnis gitu ya. Emang menurutku ya kalau stylenya aku, you need to have like a good preparation gitu kan. Karena kayak scary, you feel scary or not? I mean it's just like biasa aja lah gitu. Scary, definitely. Because you don't know the jungle kan yang kamu masuk ini lagi Amazon nih. Dan aku nggak suka gamble juga Bu. Jadi kayak I need some definite result kalau aku. Gitu. How do that? I mean, so I'm very calculative in a way. Jadi kayak I need to know kayak dari yang bisnis ini I can get how much gitu. Dari bisnis ini I can get how much. Iya. So I need to create the right income stream. Jadi kalau aku boleh kasih saran sama orang yang pengen jumping gitu ya, you need to understand first kan dirimu punya tanggung jawab ya. Maksudnya kalian juga orang-orang yang sudah dewasa gitu kan. Jadi kayak pasti kan either nggak mau dong kayak misalnya minta duit dari orang tua terus gitu kan, atau nggak mau dong kayak nanti nyusahin istri atau anak gitu kan karena you tiba-tiba jump out gitu kan, think that your business is going to be like flourishing. Nggak kayak gitu, percayalah bisnis itu panjang gitu kan. Jadi siap-siap jatuh bangun dan luka ya, dan luka loh. Betul. Trial and error, jadi you need the right money juga gitu. Kayak you need the right ingredient dulu baru you jump. Is it really important to have like capital gitu, modal money yang you for yourself, for your personal things, dengan you for your business yang you're going to. Ini yang menarik juga sih. Jadi kan dulu tuh papaku selalu bilang gitu kan, why don't you start at 5? Dia bilang gitu kan, no, I'll start from 0.
I said to him kayak gitu. Kenapa? Karena kayak seru aja gitu, pengen nyobain aja. Belajar gitu. ya? Iya, pengen belajar gitu kan. Nah terus kayaknya doaku terijabah lebih kayak wah kayak aku meninggal. Iya kan? Ya so I need to start from zero kan. No backup. Right? No backup. No backup. I don't have mentor bu at that time basically. So how did you? Ya so Bagaimana baca-baca Google atau apa? Iya, either kayak I'm climbing aja. Yang tadi aku bilang kayak udah jalanin aja yang ada. Kayak waktu itu aku punya gelar psikologi dan ya udah kerja aja jadi HR dulu gitu kan. Oke. So it was like UMR bu, UMR. And then my family at certain point menurutku kayak nggak cukup, UMR. iya nggak cukup gitu. Bukan kurang ya apa gimana ya. Cuma ya Because you're the first one yang kerja kan? Bener, ada ibuku, ada adekku dua masih kuliah gitu kan. That's so you jadi tukang punggung nih ceritanya nih awalnya. Betul, so hard ya. Betul. Tapi sekarang setelah berjalan kan lama-lama itu mulai promote gitu kan di beberapa company multinasional segala macam sampai sekarang. Akhirnya aku bikin preparation tahun 2023 buat try to exit tapi pelan-pelan gitu kan. Jadi kayak jadi I'm settling things little by little sih, so it wasn't like pasti one hit wonder ya enggak. Betul. Did you feel like pada saat udah UMR mesti kerja gitu dan but that's a big responsibility, do you feel like in psychology kayak apa ya? Aku sempat kena apa sih yang penyempitan, pokoknya kayak masalah aritmia. Aku sempat kena aritmia the moment my dad is dead gitu kan, pass away lah ibaratnya gitu kan. Nah terus mulai itu kan problem masuk kan, kayak ibaratnya kan umur dia waktu itu 55 and then he's doing business as well kan Bu. Tapi kayak I'm not doing his business gitu. Jadi it was so chaos sih. Itu juga his business, maksudnya business ini as a entrepreneur ya atau? Dia business entrepreneur tapi our things tuh totally different. Kalau aku kan retail mainannya kan, kalau dia mainannya kayak yang lain gitu, lain gitu. Jadi kayak it's the outer world that I did never touch gitu kan. Jadi kayak it's so chaos gitu kan, stressful. Tapi I get through it. Makanya tadi jadi nobody continue ya, nggak ada yang karena sekarang nggak, jadi kita lebih kayak nyelesain aja kerjaan yang butuh diselesain atau kayak butuh ditutup udah gitu. Oh my god. So I'm creating my own path juga gitu. Jadi kayak that's another that's another level of stress ya. Yeah, that's another level. So how you overcome it? So psychology is like helping my savior sih. Iya. Jadi kayak how do you learn about resilience gitu. Gimana caranya kalau ada stress juga you need to know how to regulate it well. Terus setiap kali ada problem you don't give in gitu kan, atau jangan dipikirin terus tapi dicari tahu kayak akar masalahnya di mana. By that time he passed away, you still udah graduate atau dari psikolog atau you still in school in uni? Justru bagusnya baru aja graduate. Okay. Yeah. So you know how to. Itu berarti kamu pasien sendiri. Baru kerja. Kamu the first pasien for you yourself ya. Yes, correct. Karena kita kan kalau belajar psikologi katanya bilang berobat berjalan kan di dalam. Dibilang kayak gitu. Jadi to understand yourself, what's the problem you have or your family, kayak gitu sih. Jadi it helped me a lot sih on my career. Maksudnya on my life journey ya. Yeah. That is good. Even on the business, I think it's helping me a lot juga. Kayak I know, kayak misalnya nih ada fake orang gitu ya, misalnya fake order gitu segala macam. I learn gitu, ini kayak rada aneh ya. Jadi kan kita baca gesture gitu segala macam. Nah ini kita juga baca pattern. It's psychology juga. Kita kayak observasi pattern kan gitu kan. Betul. Oh ini kayaknya aneh ya. Kalau orang normal kayaknya dia nggak akan kayak gini. Kayak misalnya dia ngechat malam-malam gitu kan, terus bilang bisa nggak dikirim sekarang tapi dari luar gitu misalnya, dia bilang jangan lewat aplikasi gitu kan. Oh nggak bisa, sorry nggak bisa kita kalau kayak gitu ya. Yang sekarang banyak yang seperti itu ya. Iya jadi kita strict sih kalau penipu gitu. Iya, that's why sih kayak it's another life story which is already done, the chapter. Sekarang kayak udah close, open the new book, the new page ya. Betul, this is a new page. Okay, gitu. that's good ya. So it's just, I think we just meet at the right time nih. Iya, benar.